Halo Akang Teteh Anom Daluke, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Bintang tamu kita pagi hari ini yang cerah nih, ya cerah. Om Cahyadi Pake, apa kabar Om? Baik. Ini janjian sama Om Cahyadi ini nggak gampang loh, ya, karena beliau base-nya di Jakarta, ya. Dan kita janji udah berapa minggu yang lalu, kapan bisa ke Bandung. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa bertemu. Sehat Om? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat Anom Daluke YouTube channel, saya salah satunya. Om Cahyadi Pake ini, background beliau sama dengan saya, hoteliers, ya. Dulu berkarir di hotel, lebih banyak di human resources, ya, dan di training ya Om ya. Pernah juga kerja di kapal pesiar, tapi waktu itu di administrasi ya. HRD ya. Dan ke darat di hotel HRD terus ya. Tapi pernah juga di operasional kan, di front office ya. Awal karirnya. Oke. Kita hari ini nih ingin ngobrol mengenai hoteliers dari sisi human resources lah, ya, dan komunikasi. Ya, komunikasi. Gini loh, kebetulan kan saya saat ini masih menjabat sebagai unit leader di hotel dan juga beberapa kali menjadi unit leader di hotel-hotel yang lain. Pastinya kita nih sebagai unit leader ya, Om. Saya panggil Om aja ya. Adik saya sini. Ya. Gini, kita nih Om di hotel atau di organisasi kita bekerja dimanapun, kita pastinya berharap ya bahwa manajer kita atau supervisor kita ini bisa membantu pekerjaan kita. Pasti. Kan begitu kan tujuannya kita di manajemen itu, masing-masing staff kita ini bisa memberikan kontribusi yang positif. Iya. Jangan sampai malah manajer kita ini atau staff kita ini membuat kita malah jadi geram gitu kan, atau desperado gitu kan. Gua nyuruh A dikerjakan sih, tapi yang kita harap itu A-nya ya A plus lah, nggak A minus gitu loh, ya, atau A nggak A banget gitu loh, ya. Jadi sering ya kita di perjalanan karir kita ini, baik saya sendiri mungkin atau teman-teman yang lain, kita berharap manajer kita ini bisa lebih proaktif, bisa lebih memberikan juga solusi, bukan hanya bisa memberikan informasi masalah sama kita gitu loh. Tapi kalau bisa kita sebagai leader mereka, kita juga diberikan satu solusi-solusi alternatif. Maka kita enak kan, kita tinggal memilih kan, kira-kira yang cocok buat di properti kita tuh apa. Baik. Nggak usah mikir lagi, percuma dong kalau mikir lagi. Saya sering ngomong, lu tuh manajer gitu loh. So you have to be act as a manager, bukan staff. Definitely. Ya. So ini kesempatan ketemu langsung dengan bisa disebut pakar human resources ya, Om Cahyadi. So mungkin punya satu preference atau cerita atau sharing dengan kita mengenai ini nih. How the manager should be lah. Wow, ini case-nya definitely something that we face every day, ya. And you are not the only one, Kang Andri, ya, Kang Andri Anom. Bahwa saya pun bekerja di 7 hotel ya teman-teman, 7 hotel internasional Indonesia di luar negeri. Case-nya tuh semua mirip, bahwa leader, manager itu ada beberapa yang memang membuat atasannya bukan solutif gitu ya, malah jadi kayak, aduh lu malah nambah problem gue gitu. Jadi kenapa sih setelah kita teliti ya, Kang Andri Anom, diteliti ada yang namanya performance management, terus kita diskusi ya sama para leader. Ternyata kuncinya itu ada di komunikasi.
Jadi pada saat contoh kita ambil case real ya teman-teman ya, general manager bertanya kepada director of food and beverage. Dia bilang begini, jadi promosi kita ada apa nih minggu ini? Dia jawab, kita ada promosi pakai bahasa Inggris ya aslinya ya, karena direktur FB-nya dari Swiss, GM-nya Jerman, dan saya berada di sana. Kata si direkturnya ngomong gini, kita ada promosi nih sampai akhir bulan ya. Terus kata si GM, akhir bulannya tanggal berapa? Dia langsung diam ya. Jadi pada saat kita tidak mempersiapkan diri untuk komunikasi itu kan perlu akurat ya, dan datanya benar-benar nggak boleh asal ya, bukan I think. Karena pada saat dia bilang I think, kata GM gue gini, you don't think. Jadi komunikasi sih. Nah makanya Kang Andri, waktu saya jadi director of training di hotel gitu ya, training manager, kemudian head of learning and development, talent management, saya memang sangat fokus untuk membangun para leader itu kalau berkomunikasi gitu, menggunakan yang paling mudah ya, Kang Andri, gunakanlah 3S. S yang pertama adalah sharp, tajam. Artinya kalau tajam itu berarti kita memang perlu mempersiapkan diri. Ya, nggak boleh asal misalnya kayaknya promosi kita sampai no. Promosi kita berakhir di tanggal 31 Maret. Itu sharp, tajam gitu ya. Terus yang kedua, Kang Andri, simple. Semakin kita bicaranya sedikit tapi bermakna dan ada pesannya, itu diingat sama anak buah kita. Daripada ya briefing 12 menit gitu, nggak perlu. Briefing itu bisa dia ngomong, dianya maksudnya ya, dianya ngomong itu cukup 2 menit aja. Karena 2 menit itu bikin penasaran, ada pesannya, dan orang inget. Daripada, inget kan kalau kita briefing, terus bos kita, Pak ada pesan nggak? Oh ya, teman-teman, ya elah, dari awalnya udah ketahuan bakal lama. Kalau udah bakal lama, pikiran kita anak buahnya udah nggak akan denger. Jadi sharp, tajam, data, faktual, ya, akurat, ya. Yang kedua simple, speak less is more. Semakin kita bicaranya simple, sederhana, gitu ya, justru itu yang diingat. Dan terakhir, straight forward. Nggak pakai basa-basi, bukannya apa-apa bro. Hari gini anak-anak generasi sekarang ya, mereka tuh short memory loh. Kita makin panjang ngomong ngalor ngidul, nggak dapet. Yang diinget ujungnya. Nah, mending masih inget. Kalau enggak, karena mereka sibuk dengan pikiran lain. So, straight forward, to the point, ya, to the point. Karena waktu kita berharga, kita masih perlu untuk ngelihat operational, kita masih ada meeting, ketemu owner, mau lihat review TripAdvisor, kita juga ada case anak buah kita, belum lagi tamu, waduh udah deh. Ya, so short, simple, and straightforward. Setelah itu nggak ada lagi tuh yang namanya briefing lama, basa-basi, ngalor ngidul, nggak ada. So kita sebagai unit leader atau GM atau hotel managers mungkin perlu disampaikan ya di awal bahwa meeting kita bisa harus seperti ini. Ya, jalannya begini ya. Nah, gitu. Ini kayaknya kayak nonjok gue nih. Kadang-kadang lupa. Ini morning briefing atau curcol atau rapat gitu loh. Iya, benar. Oke, Om. Namanya juga briefing. Briefing is a brief kan? Berarti today we have this and why and how, udah gitu aja. Nah, tadi di awal kan tadi saya bicara di preference ya. Kita tuh kadang-kadang ingin ya manajer kita ini atau supervisor kita ini bisa melebihi apa yang kita harapkan. Oh iya, betul. Contoh misalkan gini, tolong saya ingin misalkan buat plan bulan depan kamu mau ngapain gitu kan, departemen kamu, atau bikin forecast atau bikin action plan buat apa. Nah, pada saat mereka mempresentasikan, kadang kok ini masih banyak kurang gitu loh. Terus masih ngawang-ngawang, basic aja. Maunya gitu apa ya? Nah, gimana tuh Om? Itu juga sangat common ya ditemukan ya, bahwa presentasi gitu, manajer presentasi
Tapi kok kayaknya kualitasnya itu kayak bukan kualitas leader ya. Iya. Tapi teman-teman gini deh, jangan khawatir. Semua bisa dipelajari. Ya, yang penting kita mau nih belajar. Jadi kalau misalnya mau belajar presentasi yang again ya sama kayak bicara komunikasi, sharp, simple, and straightforward. Jadi kalau presentasi, Bapak GM, ya Bapak GM minta kita presentasi action plan. Ya udah, action plan-nya apa? Kenapa kita pakai action plan ini? Dan bagaimana kita akan menjalankannya? Udah, nggak usah macam-macam. Jadi tetap aja 3S itu dipakai. Oke. Ya, bahwa kita perlu sharp, tujuan kita action plan, melakukan rencana ini apa, kemudian simple, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan yang straightforward to the point, nggak usah banyak macam-macam. Oke. To the point. Jadi tetap 3S kemana-mana. Nah, supaya dapat 3S, memang Bapak leadernya perlu melatih ya. Iya. Jadi Anda memang perlu ya, dikumpulin lah mereka, kasih tahu caranya. Dan sekarang kan belajar tuh banyak banget ya, resourcesnya bisa online, bisa website, bisa buku. Kalau saya tetap baca buku ya. Cuman kalau kita belajar sendiri, nggak ada yang ngasih masukan. Jadi, Kang Andri dan para leader di luar sana, kalau Anda ingin bahwa manajer-manajer Anda berkembang, memang nggak bisa hanya belajar online gitu kan, banyak tuh ya perusahaan-perusahaan hotel internasional punya online module training. Trust me. Don't ever let them learn alone. Setiap mereka menyelesaikan satu modul, kita harus ketemu. Oke. Kamu dapat apa? Dan bagaimana pengetahuan ini bisa diimplementasikan. Dan bahkan mereka perlu presentasi dari hasil belajar mereka. Kita lihat, bisa nggak tuh mereka bicara sharp, simple, and straightforward? Oke. So, ini lagi Om, ya. Kembali lagi ke awal cerita, ya. Kadang-kadang kan kita GM atau manajer desperado ya. Desperado. Oke, desperado gitu loh. Sempat patah hati juga. Ini gimana sih gue punya supervisor, punya manajer seperti ini gitu kan. Kita tuh pinginnya apa yang kita inginkan tuh sesuai, ya. Tapi kadang-kadang di kitanya sendiri nggak sadar. Apa yang udah kita lakukan untuk mereka gitu berkembang. Ya? Kita jangan bisa melihat dari satu perspektif aja. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sebagai si unit leadernya nih, bagaimana cara mentransfer knowledge ke mereka, ya, agar mereka ke depannya bisa lebih baik lagi nih Om. Oke. Ya, baik itu dalam segala hal. segala hal, termasuk kalau ada masalah ya. Jangan sampai udah ada masalah, balik ke kita jadi tambah masalah. Kan begitu. Contoh ya, ada tamu nih komplain. Tamu komplain berharap dia selesai dong. Ini enggak, ketemu manajer, komplain malah tambah gede komplainnya. Ada loh. Jadi kamu komplain nih Om, datang ke manajer dong. Mana manajer lu gitu kan? Makin marah. Ketemu manajer, salah ngomongnya, atau salah solusinya, atau salah penanganannya. Jadi tambah gede. Harusnya kan, kamu komplain, ketemu manajer, jadi prank. Kan begitu kan? Jadi return customer. Jadi return customer gini. Lagi loyal. Gimana Om? Aduh, 20 tahun lebih ya berkarir ya jadi trainer. Guys, bro, terima fakta. Satu, the only one fakta that we have to accept bahwa there is no perfect team in the world. Oke. Jadi akan selalu ada tantangan ya. Sekeren apapun Anda sebagai leader gitu, Anda sebagai leader pasti ada. Nah, tapi yang penting satu, gimana sih caranya supaya leader tuh ya mau berbagi kepada timnya gitu. Kalau saya selalu banyaklah teorinya ya, Anda pasti udah bacalah menurut Philip Kotler lah, menurut Mary Riana, banyak banget. Tapi pada saat saya kemukakan satu ini nih kuncinya, mereka pada gitu, pengen tahu kuncinya apa? Kalau aku mohon maaf ya, karena kita memang mau nggak mau disentuhnya dari spiritual ya, kalau kita mau supaya gampang. Jadi gini, pada saat kita berbagi, sebetulnya kita tidak berkurang, malah bertambah. Pada saat kita belajar dan kita bagikan ke orang,
maka memori kita tentang pelajaran ini bertambah. Ya, makanya kalau pernah dengar istilah di training, evaluasi, orang datang training cuma ingat 20%. Oke. Ya, orang datang training, dia baca lagi, diulang lagi 40%. Dia training, diulang lagi, diuji 50%. Udah ujian loh. Role play lah, evaluasi lah, sertifikasi lah. Pada saat dia datang, belajar, dites, sertifikasi, dilakuin 70%. Benar? Oke. Nggak nyampe juga loh 100%. Pada saat dia datang, belajar, dicobain, dilakuin, diajarin ke anak buahnya 90%. Oke. Ini aku bilang, aku tambahin ya. Jadi ini nih, prinsip ini penting banget. The more you give, the more you have. Karena ada orang yang merasa kalau berbagi, gue kayak gila. Ini kan gue mahal ya belinya. Gue ikutan training, gila 12 juta, lu tinggal dengerin gue, enak banget. Ini sebuah persepsi dan mindset yang salah menurut saya. Karena kalau kamu belajar, kamu pegang sendiri, it doesn't give you a benefit and nggak ada gitu berkahnya buat orang lain. So, give to everyone, because when you give, your knowledge itu become 90%. Dan dalam agama kita gitu ya, kepercayaan saya sama Kang Andri dan Kang Daluke, amalan cuy. Iya. Amalan yang akan menyelamatkan kita di hidup kita nanti. Nah, pada saat gue ngomong ini ke mereka ya, yang muslim terutama, wah, Yandi kok gue baru sadar sekarang. Oke. Ya, so you have to give that. Berarti kalau kita lihat ya, di dalam satu departemen, skill atau knowledge staff kita atau apa di staff kita itu tidak bertambah, berarti quote and quote nih, kita harus cek nih. Iya, ya. Apakah trainingnya, training atau transfer knowledge-nya dari departemennya atau dari supervisor itu jalan atau enggak gitu kan. Jangan-jangan kita ngomong di morning briefing atau kita train departemen head, kita sharing departemen head, mereka keep. Benar. Ya kan ada juga mereka yang udahlah, males lah gue. Benar. Padahal itu adalah untuk proses dan juga untuk kelancaran operasional. Operasional di timnya dan dampaknya ke tamu dong. Betul. Pastinya mereka merasakan dan pastinya nggak akan dikit-dikit nanya ya. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit manajer cari, dikit-dikit GM-nya. Kalau enggak ya kita kan ingin juga kerja yang nyaman gitu ya. Ya, untuk dapat kompensasi lebih besar dari anak buah kita kalau kitanya nggak bisa memberikan solusi ya kan? Iya. Pokoknya Kang Andri ya, para leader di luar sana, kalau Anda mengirimkan tim Anda, terutama manajer, ikutan pelatihan ya, coba deh dicek. Mereka dapat bukunya itu disimpan di mana? Pasti di laci, kagak dibuka-buka. Iya, ya. Lagi training menyatet ya. Dapat ini dibaca dapat makalahnya ya, hands out-nya dicatat. Sayang banget ya pokoknya. Kalau sekarang lagi zaman online kan, orang lagi ikutan webinar ya, screenshot bener nggak? Emang dibuka? Kagak. Aduh, gue banget tuh. Udah, nggak usah macem-macem. Pokoknya ikutan training, dapetin knowledge-nya, nggak usah banyak-banyak, 3 aja, tapi lakuin, bagi ke orang, and that is berkah. Okay. So a very powerful quote ya dari Om Yadi. Oke, Akang Teteh Hanom Daluke. Banyak sih sebetulnya yang bisa kita gali ya dari pembicaraan kita dengan ya salah satu pakar di human resources ya dan di training development. Om Yadi ini bukan hanya di hotel pengalamannya tapi juga di pendidikan, keuangan, kesehatan. Sekarang beliau sebagai dosen perhotelan ya? Bisnis perhotelan di Podomoro University. Oh ya. Om Yadi, mungkin Akang Teteh Hanom Daluke juga bertanya-tanya, ini apaan sih? Nah, ini nih alumni. Ini NHires. Kalau Anda para alumni NHI dimanapun berada ingin punya nih, ini namanya apa sih kayak gini-gini? Merchandise NHires. Nanti bisa lihat di
deskripsinya. Ya. Tinggal lihat, Saya sudah pesan. tinggal lihat di IG-nya, ya. Wolf Syndicate. Tinggal pesan di sana. Oke? So, sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Terima kasih untuk Atlantic City Hotel yang punya rooftop lantai 7 ya. Beautiful. Ini kita sambil berjemur ya. Oke. Sehat-sehat. Udah sarapan tadi di bawah. Udah sarapan. Terima kasih buat Atlantic City Hotel yang ada di Jalan Pasir Kaliki. Terima kasih untuk narasumber kita Om Cahya Dipakai ya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Amin. Pastinya masih kurang ya. So, jika suka di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Subscribe. Saya sudah.